Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Eko Putrawan dengan NIM 2100300191. Nah, jadi di sini pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial transformasi data menggunakan aplikasi Talent Open Studio. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita akan membuat atau membuka aplikasi tersebut. Nah, jadi di sini kita akan dapat lihat tampilan Talent Open Studio yang dimana terdapat job design, konten, code, dan SQL templates. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan CH12 dan transformation yang dimana dalam hal ini terdapat subtema yang berjumlah yaitu 15 topik. Nah, pada kesempatan kali ini saya menggunakan data yang sudah dikasih sebelumnya, yang dimana langkah pertama saya membuat atau file create. Di sini kita klik file create 0.1. Nah, di dalam Talent Open Studio di sini, file create tersebut yang berfungsi sebagai Nah, di sini sudah muncul file create di mana kita akan membuat sebuah file. Nah, di sini saya akan menginstal write.json file. Nah, di sini kita klik saja install. Nah, kita tunggu prosesnya. Jika sudah, lalu kita dapat menjalankan aplikasi file create di sini dengan cara klik run. Nah, kita tunggu operating proses.
Nah, jika sudah, di sini akan muncul starting job file at 10 tanggal 27. Nah, di sini sudah terdapat menu source code sudah berhasil diinstal connected. Nah, selanjutnya saya akan membuka atau membuka upgrade 0.1. Nah, yang dimana job upgrade 0.1 di sini yaitu digunakan untuk melakukan agregasi atau perhitungan pada statistik pada baris-baris tertentu. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menjalankan. Karena filenya sudah masuk, kita run. Nah, di sini akan tampil beberapa pilihan T-Logrow 1 yang dimana terdapat nama James, Tom, Peter dengan hasil jumlah sum yaitu 474, Thomas 472, Peter 475, begitu juga average atau rata-rata nilai dari James, Thomas, Peter yaitu rata-rata 94,8, 94,4 dan Peter dengan total nilai 95,0 dengan nilai min yaitu 92,0, Thomas dengan 91,0, Peter 92,0. Yang dimana terdapat juga nilai maksimum yaitu pertama ada James 97,0, Thomas 98,0, Peter 98,0. Selanjutnya di sini saya akan mengaksikan transformation. Nah, jadi pada aksimen di sini kita ketahui bahwa transformasi data yang akan memberikan sebuah nilai kepada variabel atau atribut tertentu yang dimana dapat terjadi atau mengatur nilai pada kolom variabel berdasarkan kondisi ataupun logika tertentu. Nah, di sini kita ketahui bahwa T-Sortrow 1 belum kita install. Di sini kita dapat klik install. Download and install module. Setelah itu kita akan menjalankan file tersebut yang dimana kita dapat merubah tema table vertikal table print value. Nah, di sini saya menggunakan table print value in cell. Selanjutnya kita akan dapat menjalankan
Ini kita akan menunggu proses yang sedang berjalan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa starting achievement connected. Nah, jadi di sini kita dapat lihat bahwa data store cells terdapat juga store cells. Nah, di sini sudah terconnected untuk data assignment transformasi. Selanjutnya kita akan masuk ke convert data types 0.1. Nah, jadi di data convert data types di sini yaitu sebuah komponen yang digunakan untuk dapat mengkonversi antara tipe 1 dengan format lainnya. Nah, jadi pada data types di sini kita akan dapat mengelola antara perubahan tipe antara kolom dalam sebuah dataset. Selanjutnya di sini data sudah masuk, jadi kita akan menjalankan program data types di sini. Jadi komponen di sini kita menggunakan table. Di sini kita juga dapat rubah menggunakan basic ataupun vertikal. Nah, jadi di sini saya menggunakan table atau print value. Lalu kita jalankan run. Nah, jadi di sini dapat kita lihat bahwa beberapa t-log row ada yang menggunakan string, integer file to integer, yang dimana berjumlah 1 dan integer file 1, 2, 3. Begitu juga float to integer, yaitu 456, 678. Begitu juga dengan t-log-row 2, yaitu terdapat string to integer yang berjumlah 1, integer file 1, 2, 3, float to integer 456. Nah, jadi untuk t-log-row 5 di sini error message tidak ada data. Begitu juga dengan t-log 3 yaitu berjumlah 80, t-log 4 berjumlah 80. Selanjutnya kita akan masuk ke file. Setelah kita create file, kita akan mengekstrak file tersebut. Nah, jadi file ekstrak di sini yang akan memungkinkan kita untuk merujuk ke salah satu atau keduanya, yang dimana dalam komponen untuk mengekstrak nilai dari satu kolom berdasarkan pola tertentu yang kita inginkan. Jadi di sini sudah masuk file data-data yang sudah dimasukkan. Di sini akan nanti muncul output positional atau delimited maupun XML.
Selanjutnya kita coba untuk menjalankan. Di sini kita akan menunggu proses file pengekstrakan tersebut. Nah, jadi di sini datanya sudah terconnected. Beberapa data sudah masuk. Seperti dapat kita lihat bahwa di sini JSON in. Dapat kita lihat datanya yaitu nama Samuel. Nah, sementara JSON out yaitu nama Samuel, emailnya yaitu samuel.lengkp@gmail.com pada tanggal 2007 bulan Agustus tanggal 10. Begitu juga dengan JSON regex, yang di sini tidak terdapat data regex. Lalu di sini ada XML out, yaitu terdapat nama Samuel dengan email samuel.lengkp@gmail.com pada date-nya tahun 2007 bulan Agustus tanggal 10. Nah, di sini kita dapat lihat. Nah, di sini terdapat regex out mark. Nah, di mana di sini dijumpai yaitu nama Samuel, user Samuel Lengkb, dan provider Gmail etld yaitu .com. Begitu juga pada tanggal 2007. Nah, selanjutnya kita akan memfilter data yang sudah kita masukkan. Jadi filter di sini yaitu digunakan untuk melakukan filter pada baris-baris berdasarkan kriteria yang kita inginkan, yang nantinya memungkinkan untuk menyaring ataupun menghapus yang baris-baris yang tidak memenuhi ketentuan ataupun kondisi tertentu yang kita inginkan. Nah, di sini kita dapat lihat yaitu ada beberapa filter column dan reorder, begitu juga filter row. Nah, di sini sudah ada komponen, tinggal kita jalankan saja. Karena data sudah masuk, jadi kita coba untuk run. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa terdapat beberapa data. Yang pertama itu ada filter row atau OK, yang dimana dengan nama belakang Adams, Charter, Haris, dan begitu lainnya. Dengan jenis kelamin male, female, male. Dengan umur yaitu ada sekitar 40, 26, 40, 20, 18, dan lain sebagainya. Dengan kota yaitu City, Albany, Chicago, New York, dan lain sebagainya. Untuk filter reject, di sini terdapat nama belakang Latsburen dengan jenis kelamin male, yaitu laki-laki, dengan umur 73 tahun, dengan kota Chicago,
Selanjutnya untuk filter column sendiri, di sini terdapat ada beberapa data yaitu Chicago Albany dengan last name Van Baren dengan jenis kelamin yaitu male, yaitu laki-laki. Nah, jadi untuk selanjutnya yaitu kita akan masuk ke dalam join 0.1 transformation. Nah, jadi di sini terdapat duplikat from data set. Jadi di sini saya sudah pernah menjalankan, jadi nanti saya akan untuk mencoba menerang lagi. Nah, jadi pada tahap di sini saya menggunakan beberapa data seperti string, kolom name ID, birthday, last day. Lalu untuk tampilannya nanti yaitu tabel atau friend value of table. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menjalankan. Jadi join 0.1 di sini yaitu berfungsi untuk menyatukan kondisi dua set menjadi satu berdasarkan kondisi tertentu yang kita inginkan. Yang dimana umumnya proses transformasi di sini menggabungkan informasi dari dua atau lebih sumber berdasarkan kunci tertentu. Nah, seperti kita lihat bahwa ada join yang dimana first name-nya yaitu Landon dengan last name Johnson. Begitu juga tanggal lahirnya yaitu tanggal 22 Maret pada tahun 1999. Country-nya DUI, untuk country name-nya Germany. Dan dapat kita lihat juga data-data yang sudah masuk. Dan untuk data reject-nya di sini tidak ada data reject, jadi semuanya data masuk. Selanjutnya kita akan masuk pada mapping filter 0.1. Nah, jadi di sini kita dapat lihat beberapa mapping seperti ada kolom film aktor dan begitu juga dengan aktornya. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menjalankan mapping filter. Nah, di sini kita harus mendownload beberapa menu yang belum kita install. Nah, di sini kita akan menunggu proses penginstalan tersebut. Nah, di sini dapat kita juga lihat di sini beberapa data yang sudah terconnected.
Namun karena database yang saya masukkan belum terinput, maka di sini akan sukses. Namun terdapat beberapa data connection SQL itu ada yang error. Nah, jadi selanjutnya kita akan masuk ke dalam mapping join. Nah, di sini mapping join juga database yang terdapat dua database, yaitu aktor dan juga film aktor. Jadi untuk database sendiri di sini saya belum Nah, jadi di sini tinggal menunggu proses untuk menjalankan mapping join tersebut. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa data itu sudah terconnected, namun karena database yang diinputkan itu masih error. Nah, di sini successful test server. Jadi kita lanjut untuk mapping transform 0.1. Nah, pada kolom atau tabel mapping transform 0.1 dapat kita lihat bahwa terdapat tmap 2 dan juga tmap 1. Dan nanti akan mendapat file output delimited 1 maupun delimited 2. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjalankan dengan table print value. Lalu kita klik run. Nah, pada tahap di sini kita akan menunggu proses updating tersebut. Nah, jadi di sini sudah terconnected. Namun karena beberapa database yang masih error, jadi di sini sudah terconnected dengan successfully. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan masuk pada normalize 0.1. Nah, jadi untuk normalize di sini terdapat dua, yaitu denormalize dan juga normalize sendiri. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menjalankan dengan klik run. Nah, jadi di sini sudah sukses terconnected. Lalu selanjutnya kita dapat melakukan atau masuk ke tahap pivot 0.1. Nah, jadi job pivot sendiri yaitu dapat kita implementasikan dengan denormalize ataupun pivot row. Jadi kedua komponen di sini akan mengubah struktur data dari format panjang
dengan menjadi atau lebar menjadi mirip dengan operasi pivot dalam konsep OLAP sendiri. Nah, jadi untuk file input di sini sudah ada file data pada file pivot CSV, dan untuk file kolom delimited juga nanti akan muncul. Lalu kita akan mencoba untuk menjalankan. Nah, jadi file di sini sudah connected, namun karena sistem cannot find file untuk file pivot CSV tidak ditemukan, jadi untuk prosesnya sudah berjalan lancar, connected, namun untuk filenya masih terdapat beberapa data yang error. Untuk sampel data sendiri, nah, jadi di sini kita dapat lihat bahwa beberapa sampel data ada memory data, JJava place, maupun sampel data tersebut. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menjalankan file tersebut. Nah, di sini kita akan menunggu proses generating job sample data tersebut. Nah, jadi dapat kita lihat bahwa data yang kita masukkan sudah terconnected pada socket port. Jadi di sini akan tampil beberapa data, yaitu dengan ID nomor 5, dengan nama depan yaitu Milliard, dengan nama belakang TAF, untuk tanggal lahirnya sendiri yaitu tanggal lahir 31 Maret 1993 yang berkota yaitu di USA. Itu juga dengan data-data lainnya. Selanjutnya kita akan masuk ke data sort 0.1. Nah, jadi untuk sort data sendiri kita akan menggunakan ataupun operasi ini yaitu pengurutan data sortiran yang dilakukan dengan menggunakan komponen sort di sini. Untuk komponen date-nya yaitu terdapat beberapa tanggal maupun char dan number. Di sini saya akan menggunakan komponen table lalu menjalankan program tersebut. Selanjutnya kita di sini akan menunggu proses operating proses tersebut. Nah, di sini dapat kita lihat beberapa data sudah terconnected, namun untuk data date, numbering, itu sudah terdapat beberapa data yang kita lihat, yaitu numbering 223, 129, begitu juga untuk data string sendiri. Untuk split di sini, selanjutnya kita akan men-split data 0.1, yang dimana untuk memilah atau men-split di sini terdapat beberapa dua kolom, yaitu ada on row level dan juga on data level. Nah, jadi yang pertama itu fixed low input 1 kita masukkan, lalu akan muncul ke spread. Begitu juga dengan flow input 2, yaitu akan muncul team map klien dan kontak. Untuk komponen yang muncul yaitu table, lalu kita akan coba untuk menjalankan.
Sini akan kita menunggu proses penjalanan tersebut. Nah, di sini sudah terdapat beberapa data yang masuk terconnected dengan soket port 3840. Itu terdapat data pertama yaitu together, yang dimana dengan client name C0214 dengan nama Max Miller, client ID yaitu C8712 dengan nama yang kedua yaitu Max Miller. Untuk spread itu terdapat dua, client ID C0214 dan juga C812 dengan nama Max Miller dan juga Max Miller. Untuk kontak sendiri, klien ID-nya terdapat C0214 dengan nama Max Miller dengan nomor HP +1777777. Nah, jadi begitu, sekian untuk pendemoan aplikasi CH12 Transformation yang dengan data yang yaitu beberapa data yang sudah saya masukkan menggunakan folder data pada MS Teams yang sudah diberikan. Jadi sekian untuk presentasi saya kali ini. Jika ada kesalahan maupun pengucapan kata, mohon dimaafkan. Ataupun ada bagian yang masih saya belum error atau yang belum saya pahami, mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari saya. Saya tutup dengan terima kasih.